Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Teks firman Tuhan saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami lewat pemberitaan firman ini. Karena itu bukalah hati kami, bukalah pendengaran kami, berbicaralah kepada kami. Kami menunggu kebenaran firman-Mu untuk disampaikan kepada kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah ada orang yang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Sampai di situ saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan topik bila Tuhan disalahpahami. Bila Tuhan disalahpahami. Tuhan atau Allah itu sesungguhnya memiliki semua sifat maha baik, maha kasih, maha murah, maha penyayang, maha pengampun, maha suci, maha besar, dan maha kuasa. Bila seseorang sedang menikmati hidup yang diberkati, sehat, sukses, bahagia, berkelimpahan, kata-kata pujian ini selalu menghiasi bibirnya. Misalnya, wah Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu penuh kasih, Allah itu indah dan manis, Allah itu dahsyat, Allah sungguh luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ketika seseorang mengalami situasi hidup yang buruk, diterpa masalah-masalah hidup yang berat, atau bila seseorang menghadapi masa-masa sulit, ditimpa oleh krisis hidup yang berat, Tuhan sering disalahpahami. Tuhan tampak seakan tidak lagi sebaik, tidak lagi seindah, tidak lagi semanis, dan tidak lagi selembut seperti yang dulu. Di dalam teks pembacaan kita, pemazmur menggambarkan dirinya sedang jatuh sakit. Kondisi sakitnya demikian parah sehingga dia mengatakan tulang-tulangnya pun gemetar. Ia merasa dalam kesendirian atau ia merana dalam kesendirian. Hatinya pedih, menangis siang dan malam. Nah, di dalam kondisi sakit berat itu, pemazmur menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang tidak ramah lagi.
Dia menggambarkan Tuhan atau wajah Tuhan sebagai wajah yang penuh dengan kemarahan, sebagai wajah yang penuh dengan murka. Ia juga membayangkan Tuhan yang selalu siap untuk menghukum. Situasi hidup yang berat membuat pemazmur salah memahami akan Tuhan. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan sering disalahpahami? Dan mengapa pula pemazmur ini salah memahami tentang Tuhan? Saudara, saya ingin menyampaikan satu hal pada saudara. Mengapa Tuhan sering disalahpahami? Itu berawal dari mindset atau pola berpikir yang salah kaprah tentang Tuhan. Mindset yang salah kaprah tentang Allah. Mindset yang salah kaprah itu adalah begini. Seseorang mengukur atau menilai Tuhan, menggambarkan Tuhan, memahami Tuhan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dirinya. Sekali lagi, mindset yang salah kaprah adalah mengukur, menilai, memahami Tuhan atau melihat Tuhan sesuai dengan pengalaman hidup. Nah, pemazmur dalam hal ini tadi menilai, mengukur dan melihat Tuhan melalui pengalaman hidupnya yang pahit, melalui pengalaman hidupnya yang buruk. Maka ia pun salah memahami Tuhan. Saudara, bagaimana pemazmur memahami tentang Tuhan? Dia memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghukum. Pemazmur menganggap Tuhan sedang menghukum dia dengan murka dan amarah. Penyakit yang menimpa dirinya dianggap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Perhatikan di ayat yang ketiga, dia mengatakan ini, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu." Pernyataan ini menggambarkan Tuhan itu sangat menakutkan. Pernyataan pemazmur ini menggambarkan Tuhan itu angker karena ia adalah Tuhan pemarah. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menghukum dengan murka. Saudara, bila kita menilai dan menghayati Tuhan melalui pengalaman-pengalaman buruk, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan yang baik. Kita tidak akan pernah menemukan Tuhan yang ramah. Tidak akan pernah menemukan Tuhan yang penuh kasih. Tapi mari kita melanjutkan. Bagaimana pemahaman yang salah dari pemazmur? Karena melihat Tuhan dari pengalaman hidupnya. Yang kedua, dia mengatakan Tuhan itu Tuhan yang tidak setia. Saat pemazmur melihat dirinya terbaring di tempat tidur seorang diri, menangis tanpa ada yang menghibur, merana dalam kesendirian, ia menganggap Tuhan itu tidak setia. Perhatikan kata pemazmur di ayat yang keempat dan 5. "Jiwaku sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena setiamu." Saudara, jiwa pemazmur goncang karena ia menganggap ternyata Tuhan tidak setia kepadanya. Ia merasa Tuhan membiarkan dirinya. Maka dia bertanya, "Tuhan, berapa lama lagi aku harus terbaring di sini?" Bahkan ia merasa Tuhan sudah pergi meninggalkan dirinya sendirian. Maka dia memohon, "Tuhan, kembalilah padaku." Saudara, akibat dari salah memahami akan Tuhan, pemazmur kemudian dirundung oleh kebenaran
kepedihan, dirundung air mata, dan menangis siang dan malam. Perhatikan di ayat yang ke-7 dan 8. Lesu aku karena mengeluh. Tiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawan. Perhatikan. Karena salah memahami Tuhan. Akhirnya yang timbul adalah sakit hati. Saya mau memberi catatan pada saudara. Bahwa di dalam Alkitab ada banyak orang yang salah memahami Tuhan. Contoh istri Ayub. Ketika dia mengalami musibah secara beruntun, ia salah memahami Tuhan. Tuhan yang dulunya sering memberkati dia, Tuhan yang dulunya sering membuat dia berkelimpahan, membuat dia bahagia, sekarang disalahpahami. Ketika dia mengalami musibah, ketika dia mengalami bencana, istri Ayub salah memahami Tuhan dan dia menganggap Tuhan patut dikutuki. Perhatikan apa yang dikatakan istri Ayub. Maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah. Salah memahami tentang Tuhan. Bangsa Israel juga pernah salah memahami Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka berkata begini, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Saudara-saudara, tidak jarang ketika kita mengalami situasi yang buruk, jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, bangkrut, gagal dalam usaha, atau ditinggalkan oleh kawan, ditimpa krisis ekonomi dan keuangan, kita juga mulai mengeluh dan salah memahami Tuhan. Kita mungkin sering bertanya atau berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan sedang menghukum saya, atau Tuhan sedang membiarkan saya. Kita sering berkata Tuhan tidak peduli lagi pada saya, Tuhan tidak setia. Atau kita sering bertanya, Tuhan, mengapa semua ini menimpa saya? Apa salah dan dosa-dosaku? Jika kita melihat dan menilai Tuhan melalui pengalaman hidup kita, maka ketika kita mengalami situasi yang sulit dan buruk, kita akan melihat Tuhan tidak ramah. Kita akan melihat Tuhan tidak peduli. Kita akan melihat Tuhan tidak menyayangi. Dan Tuhan yang tidak murah hati lagi. Saudara, jangan menilai Tuhan dari apa yang saudara alami. Kesusahan, kesulitan, dan persoalan-persoalan yang buruk. Jangan melihat dan menilai Tuhan dari pengalaman itu. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin saudara merenungkan apa yang saya mau sampaikan ini. Jangan pernah melihat Tuhan dan memahami Tuhan dan membuat kesimpulan tentang Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Jangan. Tuhan tidak seperti yang kita gambarkan. Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Tuhan itu selalu lain dan berbeda dari yang kita bayangkan. Kalau demikian saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita? Bagaimana seharusnya saya? Bagaimana seharusnya saudara-saudara memahami atau melihat Tuhan? Tuhan itu seperti apa? Dan bagaimana sih sosok Tuhan yang sebenarnya itu? Saudara-saudara, kita dalam situasi yang buruk sekarang ini, ada begitu banyak sosok Tuhan yang ditampilkan manusia.
melihat Tuhan dari musibah atau bencana atau wabah yang sedang terjadi. Ada yang mengatakan Tuhan sedang menghukum dunia. Ada yang mengatakan ini adalah murka dari Allah. Ada yang mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat. Ada pun yang mengatakan ini pembalasan pada manusia. Tapi saudara-saudara, jangan menilai Tuhan dari pengalaman-pengalaman buruk yang saudara alami. Jangan menilai Tuhan dari kegagalan, dari kesulitan, dari pencobaan yang menimpa kita saat ini. Tuhan tidak seperti yang kita gambarkan. Tuhan tidak seperti yang saudara bayangkan. Saya kembali pada persoalan tadi. Kalau demikian, seperti apa sih sosok Tuhan itu? Seperti apa Allah yang sebenarnya? Saudara-saudara, nah mari sekarang saya mau ajak saudara melihat Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kalau kita mau memahami Tuhan sebagaimana adanya, yaitu Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, kita harus melihatnya melalui Alkitab. Kita harus melihatnya melalui firman Tuhan. Alkitab berbicara secara jujur tentang siapa Tuhan itu, apa Tuhan itu, dan bagaimana Tuhan itu yang sesungguhnya. Di Alkitab Allah berbicara tentang dirinya sendiri. Dan kalau Allah berbicara tentang diri sendiri, itu pasti adalah Allah yang sesungguhnya. Allah lebih tahu dirinya daripada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita lihat apa kata Tuhan tentang dirinya. Jangan kita menggambarkan Tuhan seperti yang kita alami atau sesuai dengan pengalaman buruk yang sedang terjadi pada kita. Saudara-saudara, saya memulai dengan mengatakan Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih sayang. Catat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih sayang atau Bapa yang penuh kasih sayang. Kitab Mazmur mencatat sebuah pernyataan dalam Alkitab atau di dalam syairnya mengatakan begini: seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih sayang. Mazmur 100 ayat 13. Dengan kata lain, Tuhan sebagai seorang Bapa yang penuh kasih sayang, Ia tidak akan memberi ular kepada kita kalau kita minta ikan, dan tidak akan memberi kalajengking kalau kita minta telur. Ular dan kalajengking adalah binatang yang bisa mencelakakan. Saudara-saudara, ular, sekali lagi, ular kalajengking itu adalah binatang yang bisa mencelakakan anak, yang bisa mendatangkan nasib buruk pada anak. Tapi Alkitab mengatakan Bapamu di sorga tidak akan memberi kalajengking atau ular, tidak akan mencelakakan engkau. Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan tidak mungkin mencelakakan anak-anaknya. Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan tidak mungkin membiarkan anak-anaknya mengalami kecelakaan. Oh haleluya. Saudara-saudara, Bapa kita, Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih sayang. Saudara-saudara, jangan melihat Allah melalui virus corona yang saat ini tampak begitu mengerikan, tampak begitu menakutkan. Saudara-saudara, jangan menilai dan mengukur Tuhan dari berbagai
kecelakaan yang terjadi. Karena Bapa tidak mungkin memberi kalajengking atau ular. Bapa tidak mungkin mencelakakan anak-anak. Saudara, sebagai Bapa sekali lagi, Bapamu itu penuh kasih sayang pada kita. Yang kedua, Tuhan adalah penjaga yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menjaga umatnya tanpa mengenal istirahat, tanpa menghitung waktu. Ada sebuah nyanyian syiar Israel. Syairnya mengungkapkan tentang Tuhan menjaga umatnya. Mengatakan begini: sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau dan pada waktu siang, dan bulan tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, melalui nyanyian syair ini, sosok Tuhan yang sesungguhnya ditampilkan. Ia adalah Tuhan yang bertanggung jawab menjaga keselamatan kita di bumi ini. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab melindungi, memproteksi, dan tidak akan mencelakakan kita. Saudara-saudara, jangan salah memahami Bapamu. Jangan salah memahami Tuhan hanya karena kita mengalami keadaan yang buruk. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan penjaga yang bertanggung jawab. Saudara, yang ketiga, sosok Tuhan itu seperti apa? Saudara-saudara, Tuhan adalah sahabat yang paling setia. Tuhan bahkan disebut lebih setia daripada seorang ibu. Dengarkan bagaimana Tuhan mengungkapkan isi hatinya melalui Nabi Yesaya. Dia mengatakan begini, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Sekarang Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun ia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, kata Tuhan, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu, dalam terjemahan lain, wajahmu tetap ada di depan mataku. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Saudara, kesetiaan Tuhan melampaui bayangan kita. Karena sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Saudara-saudara, taruhlah dalam pikiran kita ini, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kesendirian kita tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak setia. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan begini, virus corona terus mengancam kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak saudara kita yang telah direnggut oleh corona. Setiap hari kita terus dibayang-bayangi oleh bahaya maut. Kita seperti disandra dan dipenjara oleh virus corona. Dan kita tidak tahu mengapa ini terjadi. Saudara-saudara, kita tidak tahu mengapa ini terjadi. Kita pun tidak tahu sampai berapa lama ini akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Saudara-saudara, jangan salah pahami Tuhan. Saya mau menekankan di sini, pahamilah Tuhan secara tepat. Siapa dan bagaimana Tuhan itu bagi kita.
Tuhan kita adalah Bapa yang sangat menyayangi kita. Tuhan adalah penjaga dan pelindung yang bertanggung jawab atas nyawa kita. Dan Tuhan adalah sahabat yang paling setia kepada kita. Saudara-saudara, jangan mengukur dan menilai Tuhan dari pengalaman-pengalaman buruk yang saudara alami. Jangan menilai Tuhan dari kegagalan, dari kehancuran yang sedang terjadi. Dia Tuhan yang penuh kasih sayang bagi kita. Saudara, akhirnya saya ingin mengatakan pada kita, dan dengarkan baik-baik ini. Tuhan itu tetap Maha Penyayang. Sekalipun kita mengalami situasi hidup yang buruk, Tuhan itu tetap menyayangi kita. Sekalipun sering kita mengalami kenyataan-kenyataan hidup yang terasa kejam, Tuhan Allah kita tetap maha murah atau murah hati pada kita. Meskipun kita sering mengalami kekurangan dan kesulitan secara ekonomi, Allah kita adalah Tuhan yang setia, sahabat yang setia. Walaupun kenyataan hidup yang kita alami, kita sering merasa sendirian, kita sering merasa merana, kita sering merasa tidak ada yang peduli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita membangun sebuah sikap hati yang baik. Kita contoh sikap hati dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Apa yang dikatakan Habakuk? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun sangat mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu, sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat saudara-saudara, Habakuk mengalami nasib dan situasi yang sangat buruk. Tetapi Habakuk tidak menilai Tuhan dari keadaan yang buruk. Apa yang dia katakan? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kiranya renungan ini menolong kita. Jangan salah pahami Tuhan kalau engkau dalam pencobaan. Jangan salah pahami Tuhan kalau engkau sedang mengalami kegagalan. Jangan salah pahami Tuhan kalau engkau mengalami keadaan yang buruk. Jangan salah pahami Tuhan di masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan jika kami sering salah memahami Engkau. Ampuni kami jika kami sering salah melihat Engkau. Dan saat ini kami kembali mendengar firman-Mu, menyadarkan kami Engkau tetap Tuhan yang baik bagi kami. Engkau tetap Tuhan yang penuh kasih sayang bagi kami. Engkau tetap Tuhan yang mengasihi bagi kami. Engkau tetap Tuhan yang peduli dan setia kepada kami. Dalam mengarungi hari-hari yang penuh kesusahan ini Tuhan, tolonglah kiranya kami. Kami mohon perlindungan-Mu, melindungi kami.
seluruh jemaat-Mu, lindungi seluruh hamba-Mu. Biarlah kiranya hari demi hari kami semakin mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang maha baik dan penuh kasih sayang pada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu, menyertai dan melindungi mereka hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.